Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan belajar tentang kata sifat atau dalam bahasa Arab as-sifatu, kata sifat. As-sifatu, kata sifat. Nah, di sini ada 12 kosakata kata sifat. Sebelum kita belajar tentang bagaimana cara menggunakannya, kita harus menguasai dulu tentang kosakata kata sifat, ya, misal besar, kecil, jauh, dekat dalam bahasa Arab itu seperti apa. Untuk memudahkan, Ustazah sudah pilihkan, nada lagu yang paling tepat nih, yang paling cocok buat kita bisa menghafalkannya. Oh iya, tulisan ini atau catatan ini bisa dibuka juga di modul Bahasa Arab kelas 5, Aku Cinta Bahasa Arab di halaman 17, ya. Oke, sekarang kita mulai nyanyikan bersama ya, dengan nada lagu Balonku. Kabirun kabirotun besar, sogirun sogirotun kecil, ba'idun ba'idatun jauh, qoribun qoribatun dekat, tawilun tawilatun panjang, qasirun qasiratun pendek, nadhifun nadhifatun bersih, wasikhun wasikhatun kotor, jamilun jamilatun indah, jadidun jadidatun baru, kathirun kathiratun banyak, qalilun qalilatun sedikit. Nah, itu dia lagunya. Kalau kamu pengen bisa menguasai kosakata ini, berarti jangan lupa untuk diulang-ulang terus lagunya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kata sifat. As-sifatu, kata sifat. Kita baca bersama ya. Kata sifat digunakan untuk memberikan keterangan sifat pada kata sebelumnya. Dalam bahasa Arab, kata sifat terbagi menjadi dua, yaitu mudzakkar dan mu'annats. Dibagi menjadi berapa kata sifat dalam bahasa Arab? Terbagi menjadi dua, yaitu mudzakkar dan mu'annats. Yang pertama, mudzakkar. Artinya, kata yang digunakan untuk jenis laki-laki. Jadi, mudzakkar itu adalah kata sifat yang digunakan untuk jenis laki-laki. Di antara ciri-ciri mudzakkar, isim mudzakkar, atau kata sifat yang mudzakkar itu adalah kata tersebut tidak berakhiran tak marbutoh. Contohnya, kalau tadi kita menyanyikan ada kabirun, kabirotun, besar. Nah, yang kabirun itu yang disebut dengan mudzakkar karena tidak ada tak marbutohnya. Tak marbutoh itu apa? Tak marbutoh itu tak bulat. Tak bulat. Ya, nanti di sini ada tak bulat, tak marbutoh. Oke, contohnya adalah kabirun dan qoribun. Baik, selanjutnya yang kedua adalah mu'annats. Mu'annats artinya adalah kata yang digunakan untuk jenis perempuan. Kebalikannya, kalau mudzakkar itu untuk laki-laki. Mudzakkar untuk laki-laki. Kalau mu'annats untuk perempuan. Nah, apa saja ciri-cirinya? Ciri-ciri yang mu'annats adalah salah satu tandanya kata tersebut berakhiran tak marbutoh. Ya, ada tak marbutoh. Tak marbutoh itu apa? Tak marbutoh itu tak bulat, tak yang ada di belakang ini. Tak marbutoh. Ada tak bulat di belakang. Ini juga namanya tak marbutoh. Contohnya, kabirotun, qoribatun. Ya, kabirun sama kabirotun itu artinya sama, artinya besar. Hanya saja kabirun ini digunakan untuk laki-laki, kabirotun digunakan untuk perempuan. Ya, atau untuk benda-benda yang ada tak marbutohnya. Kalau kabirun nggak ada tak marbutohnya, berarti digunakan untuk yang tidak ada tak marbutohnya juga. Nah, seperti itu. Sekarang kita lihat contohnya ya, agar kita semakin bisa memahami. Nah, di sini perhatikan perbedaan penggunaan kata sifat di bawah ini. Ya, perhatikan perbedaannya ya.
Ini mudzakkar, yang mudzakkar. Ketika kita mau bilang meja yang besar, nah kita bilangnya seperti apa? Maktabun kabirun. Kabirun artinya besar ya, tadi kita sudah nyanyikan. Nah, maktabun, maktabun artinya meja. Maktabun kabirun, meja yang besar. Kemudian ada faslun. Faslun artinya kelas, nadhifun artinya bersih. Kalau digabung, faslun nadhifun. Faslun nadhifun artinya kelas yang bersih. Ya, ada kata yangnya di sini. Kelas yang bersih. Kemudian contoh lain, kitabun. Kitabun artinya buku, jadidun artinya baru. Kalau disambung, kitabun jadidun artinya buku yang baru. Kitabun jadidun, buku yang baru. Nah, ada arti yang di sini ya. Sekarang coba kita perhatikan yang di atas ini, yang katanya ini mudzakkar, mudzakkar. Kita lihat ya. Maktabun, maktabun tadi artinya meja. Apakah di belakang sini maktabun, apakah ada tak marbutoh di belakangnya? Nah, apakah ada bentuk tak bulat seperti ini di belakang? Nah, tidak ada ya, di sini tidak ada tak marbutoh. Maka kata sifatnya juga harus pakai yang tidak ada tak marbutohnya. Kabirun. Kabirun apakah ada tak marbutoh di belakang seperti ini? Bulat seperti ini? Nah, tidak ada. Nah, ini cocok berarti. Maktabun kabirun. Sama-sama tidak ada tak marbutohnya. Kemudian contoh lain. Faslun. Apakah ada tak marbutoh di belakang? Nah, tidak ada. Berarti kata sifatnya juga pakai yang tidak ada tak marbutohnya. Nadhifun. Tidak ada tak marbutohnya. Jadi bukan tidak pakai kabirotun, tidak pakai nadhifatun, ya, tapi kabirun dan nadhifun. Oke, contoh selanjutnya. Kitabun. Apakah ada tak marbutoh di belakang? Apakah ada tak bulat di belakang? Nah, tidak ada. Berarti kita pakainya yang juga tidak ada tak marbutohnya. Tidak pakai jadidatun, tapi kita pakainya jadidun. Jadidun yang tidak ada tak marbutohnya. Begitu. Ini yang mudzakkar. Nah, sekarang kita bahas yang muannats atau yang perempuan, untuk jenis perempuan. Kita baca di sini mistorotun tawilatun. Mistorotun artinya penggaris, tawilatun artinya panjang. Kalau digabung, mistorotun tawilatun penggaris yang panjang. Nah, ketika kita mau memberikan kata sifat untuk penggaris, kita harus lihat dulu mistorotun ini punya tak marbutoh atau tidak di belakang. Nah, kalau mistorotun, penggaris, punya tak marbutoh di belakang, maka kita harus pakai yang ada tak marbutoh juga di belakang. Kita bilangnya tawilatun, bukan tawilun. Tawilun. Tawilun ini juga ada, artinya panjang, sama-sama panjang. Tapi, karena di sini mistorotunnya ini ada tak marbutohnya, berarti kita pakai yang ada yang ada tak marbutohnya. Nggak boleh pakai yang tawilun karena tidak ada tak marbutoh. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Khizanatun, yang kedua, khizanatun kabiratun. Ya, khizanatun kabiratun. Khizanatun artinya lemari, kabiratun artinya besar. Kita lihat khizanatun apakah punya tak marbutoh di belakang? Iya, punya. Ini juga bentuk tak marbutoh ya. Dia tersambung. Tak marbutoh bentuknya gini. Ini juga tak marbutoh atau tak bulat. Nah, karena khizanatun ini punya tak marbutoh di belakang, maka kita juga berikan kata sifat yang ada tak marbutohnya di belakang. Jadi kita bilangnya khizanatun kabirotun. Ada tak marbutoh di belakang. Ada tunnya di belakang. Tak marbutoh ya. Kita tidak menuliskan kabirun. Kita tidak nuliskan kabirun. Nah, kita nggak nulis seperti ini. Tapi kita bilangnya kabirotun. Karena di sini ada tak marbutoh ya. Ada tak marbutoh, maka yang belakang juga harus ada tak marbutohnya. Yang terakhir, saburotun. Saburotun artinya papan tulis. Nadhifatun artinya bersih. Nah, karena saburotun punya tak marbutoh di belakang, maka kita juga berikan kata sifatnya di belakang dengan tak marbutoh. Papan tulis yang bersih. Kita bilangnya saburotun nadhifatun, ada taknya. Bukan saburotun
nadhifun misal ya. Kita tuliskan kayak gini, salah. Ini salah. Kalau kita bilangnya saburatun nadhifun, salah. Karena dia tidak ada tak marbutoh. Seharusnya ada tak marbutohnya seperti ini. Seperti itu. Ya, mudah ya insya Allah ya. Jadi kuncinya adalah yang tidak ada tak marbutoh di belakang, berarti tidak pakai tak marbutoh. Kalau ada tak marbutoh di belakang, maka pakai tak marbutoh juga. Nah, kemudian selain itu kita juga harus melihat kecocokan arti. Misal ya, kita kalau memberikan kata sifat untuk penggaris, misal penggaris yang, nah yang apa yang cocok? Penggaris yang panjang gitu ya, atau penggaris yang pendek. Kalau kita berikan kata sifat, misal penggaris yang jauh, nah kan kurang cocok ya rasanya ya. Nah, jadi kita bilangnya mistorotun tawilatun, penggaris yang panjang. Oke, sampai sini apakah bisa difaham? Nah, kita coba lanjutkan ke latihan ya. Oh iya, ini ada beberapa kosakata yang bisa kita pelajari ya. Kosakata yang akan banyak keluar di latihan. Nah, jadi kita harus menguasai kosakata ini. Dan ini bisa kamu tulis di halaman 22 bawah, bagian bawah. Ada halaman yang kosong, warna hijau. Nah, kamu bisa menulis di bagian itu. Kamu bisa tulis kolamun, pulpen, dan seterusnya, biar kamu bisa mudah mempelajari kosakata ini. Ya. Oke, baik. Kita baca dulu ya kalau begitu. Qalamun, pulpen. Kitabun, buku. Mistorotun, penggaris. Maktabun, meja. Haqibatun, tas. Saburatun, papan tulis. Khizanatun, lemari. Faslun, kelas. Madrasatun, sekolah. Baitun, rumah. Masjidun, masjid. Nah, ini beberapa kosakata yang akan banyak muncul di latihan. Sekarang kita coba latihan ya. Latihan ini ada di halaman 21. Nah, silakan bisa dibuka. Halaman 21. Berilah tanda silang pada jawaban yang paling benar. Ya, di sini ini soal pilihan ganda. Khizanatun titik titik titik. Khizanatun tadi itu artinya lemari. Nah, kata sifat yang cocok untuk lemari apa ya? Khizanatun titik titik titik. Kita pilih. Ini A. Bahasa Arabnya A. Yang ini B. Yang ini C. Yang ini D. A, B, C, D atau abajada. Nah, abajadun. Jadi kita pilih yang benar ya. Khizanatun apakah kabirotun? Khizanatun apakah jadidun? Khizanatun soghirun? Khizanatun qasirotun. Nah, walaupun kita tidak tahu artinya, kita bahas nomor 1 ya. Walaupun kita tidak tahu artinya, sebenarnya kita bisa melihat pada kecocokan jenisnya. Khizanatun, apakah ada tak marbutoh atau tak bulat di belakang? Nah, ada ya, di sini ada tak bulat di belakang. Maka kata sifatnya kita juga harus cari yang ada tak marbutoh di belakangnya. Contohnya, ini ada beberapa ya yang ada tak marbutohnya. Kabirotun, ada tak marbutohnya. Oh, berarti ini salah satu pilihan yang benar. Jadidun, apakah ada tak marbutohnya? Gak ada. Soghirun, apakah ada tak marbutohnya? Gak ada juga. Berarti ini salah. Pilihan lainnya, qasirotun. Oh, ada tak marbutohnya. Berarti ini salah satu pilihan yang benar. Sekarang kita tinggal memilih mau kabirotun atau qasirotun yang paling cocok. Nah, kalau seperti ini kita harus lihat dari maknanya. Khizanatun itu artinya lemari. Kira-kira cocoknya kabirotun atau qasirotun ya, yang A atau yang D. Kita lihat artinya. Kabirotun artinya besar. Kalau qasirotun artinya pendek. Nah, kira-kira lemari lebih cocok besar atau pendek? Ya, lemari lebih cocok yang besar ya. Berarti jawabannya adalah A. Nah, kita lingkari atau kita silang ya, boleh. Itu contohnya. Nomor 2. Nah, ini lebih mudah lagi. Faslun artinya kelas ya. Faslun artinya kelas.
Bahkan tanpa kita tahu artinya, sebenarnya kita sudah bisa menjawab. Lihatnya dari mana? Lihatnya dari tadi jenisnya. Apakah dia laki-laki atau perempuan? Contohnya, faslun ya, faslun. Faslun kita lihat dulu apakah ada tak marbutoh di belakangnya? Oh, tidak ada. Berarti kita pilih kata sifat untuk melengkapi faslun titik-titik-titik. Berarti kita pilih yang tidak ada tak marbutohnya. Nah, kita lihat A, wasikhotun, B, tawilatun, C, jadidun, D, kabirotun. Nah, dari semua pilihan ini, mana yang tidak ada tak marbutohnya? Ini ya, tidak ada tak marbutoh. Berarti kita pilih yang tidak ada tak marbutoh. A, wasikhotun ada tak marbutohnya, berarti salah. Tawilatun ada tak marbutohnya, berarti salah. Jadidun, nggak ada tak marbutohnya. Oh, ini mungkin benar ya. Kabirotun, ini juga ada tak marbutohnya. Oke, berarti semuanya salah kecuali C. Berarti jawaban yang benar adalah C. Nah, gitu ya. Begitu saja, insya Allah mudah. Nanti silakan untuk soal lainnya bisa coba dijawab ya. Selanjutnya adalah latihan halaman, masih halaman 21, bagian B. Lengkapilah kata di bawah ini dengan kata sifat yang sesuai secara makna dan jenisnya. Ya, jadi artinya itu harus cocok, jenisnya juga harus cocok, laki atau perempuannya harus cocok, laki atau perempuan. Ya, lengkapilah kata ya. Jadi kamu bebas melengkapi kata di bawah ini dengan kata apa. Oke, kita coba nomor 1. Baitun. Baitun apa ya artinya? Nah, baitun ini artinya rumah. Kalau kamu lupa artinya, kamu bisa ngecek catatan kosakata yang tadi ya, yang harus ditulis di halaman 22 bawah. Baitun artinya rumah. Nah, kira-kira kalau kita mau memberikan kata sifat, yang cocok itu apa? Rumah yang apa ya? Yang besar boleh, yang kecil boleh, yang jauh boleh, yang dekat boleh, yang bersih juga boleh, yang kotor juga boleh ya. Kita bebas memberikan kata sifat. Rumah yang, oke, rumah yang, misal kita bilang rumah yang besar ya. Besar itu bahasa Arabnya kabirun. Ya, sudah tuliskan dulu ya. Ada pilihannya, ada kabirun, ada kabirotun, ada dua. Mau pakai yang mu'annas atau yang mudzakkar? Nah, pakai yang mu'annas atau yang mudzakkar ya. Kita lihat dulu bendanya. Kita lihat dulu bendanya. Baitun. Apakah baitun punya tak marbutoh? Apakah baitun punya tak bulat bentuknya seperti ini di belakang? Atau bentuknya seperti ini? Apakah punya? Oh, ternyata tidak punya. Walaupun dia bunyinya tun, sama-sama tun, tapi ternyata dia bukan tak marbutoh, bukan tak bulat. Karena baitun ini tidak punya tak marbutoh seperti ini, maka baitun ini jenisnya adalah mudzakkar atau laki-laki. Mudzakkar atau laki-laki. Seperti itu ya. Kalau ya kata bendanya, kalau kata bendanya ini mudzakkar atau laki-laki, maka kata sifatnya kita juga harus pilih yang laki-laki atau yang tidak ada tak marbutohnya. Berarti yang mana? Apakah kabirun atau kabirotun? Ya, betul. Jawabannya kabirun yang tidak ada tak marbutohnya. Begitu ya? Oke. Nomor 2, masjidun. Masjidun. Masjidun artinya apa? Masjid ya, gampang ya. Masjidun sudah jadi bahasa Indonesia. Masjid. Masjid. Kita mau berikan kata sifat apa? Masjid yang, nah bebas. Masjid yang indah, masjid yang baru, masjid yang banyak gitu ya. Misal di satu desa ada banyak masjid. Boleh. Kita mau jawab yang mana? Kita coba misal masjidun kathirun. Oh tidak, masjidun jamilun. Ya, masjid yang indah. Nah, indah itu ada dua pilihan. Mau jamilun, seperti yang kita nyanyikan tadi. Jamilun, jamilatun, atau jamilatun. Ada dua ya. Jamilatun. Kita mau jawab yang mana? Nah, kita lihat dulu bendanya. Masjidun.
Masjidun ini apakah ada tak marbutoh di belakang? Oke, ternyata tidak ada tak marbutoh ya, tidak ada tak bulat seperti ini, tidak ada tak marbutoh. Maka kita pilih yang tidak ada tak marbutohnya. Yang mana? Jamilun atau jamilatun? Ya, yang tidak ada adalah jamilun yang ini ya, tidak ada tak marbutohnya. Oke, berarti jawabannya adalah jamilun. Masjidun jamilun, masjid yang indah. Nah, seperti itu. Itu ya, insya Allah mudah. Dan yang terakhir kita bahas tentang, menerjemahkan. Menerjemahkan kata berikut ke dalam bahasa Arab. Oke, kita terjemahkan ya. Seperti tadi, kita lihat dulu bendanya, baru nanti kita berikan kata sifat. Kita coba nomor 1, penggaris yang bersih. Penggaris yang bersih. Penggaris, apa bahasa Arabnya penggaris? Penggaris bahasa Arabnya adalah mistorotun. Nah, ini bisa dilihat di catatan kosakata ya. Mistorotun, artinya penggaris. Mistorotun, bersih. Bersih ada dua lagi pilihannya. Nadhifun atau nadhifatun ya. Nadhifun atau nadhifatun. Kita tulis pilihannya di sini. Nadhifun atau nadhifatun. Nah, ada dua. Mau pakai yang ada tak marbutohnya seperti ini atau yang tidak ada. Nah, kita lihat dulu kata bendanya. Mistorotun. Apakah ada tak marbutohnya di belakang? Nah, ada ya ternyata. Berarti kita pilih yang ada tak marbutohnya juga. Seperti ini. Berarti kita pilih yang nadhifun atau nadhifatun. Kita pilihnya yang nadhifatun. Gitu. Berarti jawaban yang benar. Mistorotun. Nadhifatun. Nadhifatun. Ya, kurang lebih seperti ini. Oke, saya kasih soal yang lain. Nomor 3, kita coba nomor 3 ya. Ini ada kata ininya. Kalau di atas nggak ada kata ini ya. Ini rumah yang jauh. Nah, sekali lagi kalau menerjemahkan kita harus lihat benda yang sedang kita bahas itu mudzakkar atau muannats, laki-laki atau perempuan. Berarti kita terjemahkan dulu bendanya. Rumah. Rumah itu bahasa Arabnya apa ya tadi? Baitun. Baitun artinya rumah. Baitun artinya rumah. Nah, baitun ini apakah ada tak marbutoh di belakang? Nah, tidak ada ya, tidak ada tak marbutohnya. Berarti kita berikan kata sifat dulu. Oke, karena tidak ada tak marbutohnya, berarti rumah ini mudzakkar atau laki-laki. Kalau mudzakkar, kata sifatnya berarti pilih yang tidak ada tak marbutohnya. Jauh, ba'idun atau ba'idatun. Ya, ba'idun atau ba'idatun. Jawaban yang benar adalah ba'idun. Gitu. Pilih yang nggak ada tak marbutohnya. Gitu ya. Nah, yang ini bagaimana sudah ini? Ini bahasa Arabnya gimana? Nah, ini tuh juga ada dua ya. Ada hadza. Ini untuk laki-laki. Kemudian ada juga hadhihi untuk kata benda yang muannats atau perempuan. Ini untuk perempuan. Nah, tadi sudah kita bahas baitun ini termasuk mudzakkar atau laki-laki. Berarti kita mau menggunakan kata ini pakai yang mana? Apakah pakai hadhihi, pakai hadza atau hadhihi? Ya, betul. Kita pakai yang hadza. Karena baitun ini tidak ada tak marbutohnya. Gitu. Beda kalau kita mau misal menunjuk yang atas. Mistorotun nadhifatun. Penggaris yang bersih. Nah, kita mau menunjuk ini penggaris yang bersih. Gimana? Apakah kita pakai hadza atau hadhihi? Iya, karena di sini ada tak marbutoh, tak bulat, berarti kita pakai yang hadhihi. Kita pakai yang hadhihi. Gini ya, hadhihi. Oke, seperti itu. Itu saja untuk pelajaran kata sifat, semoga bisa difahami ya. Kuncinya adalah pertama, menghafalkan kosakata yang ada di depan tadi tentang kata sifat yang bisa kamu hafalkan dengan lagu balonku. Kabirun, kabirotun, besar. Nah, kemudian yang kedua, silakan difahami tentang mudzakkar dan muannats.
Seperti itu. Jadi, kalau mau menggunakan kata sifat, kita harus tahu benda yang mau kita sebut sifatnya itu apakah laki-laki atau perempuan, apakah mudzakkar atau muannats. Nah, insya Allah itu silakan dilengkapi latihan-latihan yang ada di halaman 21 dan 22. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.